kita bagikan ke grup, kita bagikan kepada teman-teman mungkin yang ada kendala tidak bisa masuk pada hari ini. Jadi nanti ulun uploadkan ke Drive, nanti ulun bagikan lagi ke grup. Jadi tenang aja Bapak Ibu yang tidak bisa, ibu-ibu, kedada bapaknya. Selain pian gagahnya hari ini Pak. Aduh, ulun supan gini nih. Di tengah ibu cantik kene. Asa karya mana? Asa gugup lu nah. 15 November 2021. Ibu-ibu nih. Ucap dulu bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Sore. Alhamdulillah ulun bisa bertemu lagi dan bersua dengan Tian. Suatu kebanggaan dan kesenangan tersendiri ulun bisa berjumpa dengan guru-guru dari sekolah lain melalui kegiatan ini yang diadakan oleh IGI, itu program organisasi penggerak dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Sebenarnya tidak perlu ditingkatkan lagi, Bang, karena kompetensi PIAN itu sudah tidak perlu lagi diragukan. Hanya saja kita di sini jadikan sebagai sarana sharing aja. Karena biar kayak apapun materi yang dibagikan, apapun jenisnya, semuanya itu sudah Bapak Ibu lakukan. Tidak perlu lagi sebenarnya dijelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mungkin begini istilahnya, Bapak Ibu itu sudah seperti makanan, sudah Bapak Ibu makan semuanya sebenarnya. Sudah Ibu-Ibu makan semuanya, hanya saja mungkin ada yang tidak tahu itu makanannya apa. Nah, dari kegiatan IGI inilah, POP inilah menjadikan sarana untuk mengenalkan apa makanan itu yang dimaksud. Mungkin begitu. Bukan maksud untuk mengatakan apa mendiskreditkan apa istilahnya tuh, menjas, bukan. Tapi di sini kita hanya menjadikan sebagai sarana berbagi saja. Begitulah Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ada salah terus sudah. Ulun mengucapkan salawat dulu dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqta wa ma takhluqu wa ma ahatu ilmuka wa ta'ala. Ulun salam hormat kepada pian-pian berataan. Mudahan pian selalu sehat. Kita hari ini bisa menjalankan kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada pertemuan kali ini ulun ingin menyampaikan dua poin pembahasan penting. Yang pertama mengenai LMS, yang kedua mengenai teknik penilaian. Sebelum masuk ke sana, ulun yakin nih, tidak semua kan lagi kenal mengenal. Kemarin kan hanya beberapa orang yang kenal mengenal nih. Nah, kita harus kenal mengenal dulu. Kalau tidak kenal mengenal, kita susah nantinya belajar. Kenal maka tak sayang, Jar. Nah, itu. Tidak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu ulun minta sesi ini Bapak Ibu-ibu dulu menghidupkan videonya nah. Hidupkan videonya. Ulun kan bisa Pak yang Biar, itu latar background yang di belakangnya itu Pak, yang kada bisa. Oh. Kalau kayak itu gambar bisa lah, kada bisa diganti gambar lah. Nah, kada bisa Pak. Oh, kada apa-apa, boy, aman aja. Besok Pak, ditampilkan gambarnya. Pakai handuk nah, pakai handuk. Esok bisa tampilkan gambarnya. Oh, iya. Okay, ini uyuh banget sudah. Kalau gitu ini aja dah, kada apa-apa, yang kada bisa. Ulun ingin minta Bapak Ibu perkenalan dia, tapi kita melalui game. Gamenya itu namanya game mata-mata. Aduh, game apa lagi jar Pak Taufik nih? Game mata-mata. Sesuai namanya game mata-mata. Jadi siapa yang kena giliran menggunakan matanya melihat foto atau yang ada tampilan di layar ini, sebutkan clue-nya. Clue itu maksudnya poinnya. Contoh, clue-nya nih kalau Bapak Ibu melihat di video nih, misalnya clue-nya ada latar hijau. Oke. Kemudian ulun pakai baju coklat dinas misalnya nih. Ya, baju Pemda. Tapi disebutkan clue-nya lah, jangan disebutkan namanya. Nah, setelah disebutkan clue-nya, baru
kita tebak sama-sama siapa itu kira-kira gitu nah. Nah, yang sudah terkena clue-nya tadi, tugasnya adalah memperkenalkan diri. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap Ibu-ibu. Bapak Ibu. Bapak-bapaknya beda nih. Aduh, sian menulun sorangan di sini. Dikerubuti binian Bapak. Oke dah. Kita mulailah. Ulun mulai dari ulun seorang dulu. Nama ulun Taufik Junaidi, karena ulun belum perkenalkan secara lengkap dari awal. Nama ulun Taufik Junaidi, lahir di Kota Baru tanggal 25 Juni tahun 87. Saat ini tinggal di Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kota Baru. Kemudian mengajar di SDN 1 Negeri Hilir Muara, Kecamatan Pulau Locigam, yang letaknya di daerah hilir, di atas gunung, di bawah mercusuar. Kalau Bapak Ibu berjalan ke hilir, bila Anda melihat mercusuar yang di atasnya tuh, mercusuar yang ada lampu yang berputar itu, di bawahnya tuh ada sekolahan. Nah, itulah sekolahan tempat ulun mengajar. Jadi ulun ini mengajar di sekolah tinggi, Ibu. Mengajar di sekolah tinggi. Maksudnya tuh sekolahnya tempatnya di tempat yang tinggi. Persis bumi di Tanjung Bu. Tingginya sama, daerah gunung, kemudian pandangan arah utaranya adalah laut. Persis. Jadi ulun sepertinya ulun tidak bisa move on dari SDN Tanjung. Iya. Baik, ulun akan melanjutkan melemparkan permainannya kepada ibu-ibu yang ada di sini. Ulun akan sebutkan clue-nya dulu. Ulun mau sebutkan clue-nya yang belum kemarin perkenalkan diri jelas. Ulun mau sebutkan clue-nya yang ada latarnya hijau, pakai jilbab ungu. Siapa ibu-ibu? Yang jilbab ungu? Ibu Itariani SDN Bakau. Ibu Itariani dari SDN Bakau. Silakan Ibu. Maksudnya ya Pak, ulun berarti memperkenalkan diri itu kah? Oke, betul. Dan perkenalkan diri. Buka video atau kan dosa gini lah. Buka Bu, nak netian. Nah, betul itu Ibu Bulan. Ada melihat Jonja kayak apa? Ibu Umi mana? Ya kalau Bu. Yang lain. Nah, alhamdulillah. Nah, kelihatan kecantikan pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih, salam kenal Bapak, Ibu semuanya yang ada di sini ya. Iya. Ulun Ibu Itariani, SDN sekolah ulun SDN Bakau, Kecamatan Pamukan Utara ya. Karena kalau bisa berjalanan takut neja karena dengan kada kenal, kalian udah sampai ke Bakau kah ibu-ibu atau bapak sendiri bisa ke Bakau sampai cari aja ulun. Insyaallah ada aja. Tinggi. Pokoknya ya di kecamatannya lah ulun. Alhamdulillah rumah ulun bersebelahan dengan rumah camat. Masih di rumah dinas, rumah dinas bro. Jadi itu salam kenal semuaan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan dari ibu-ibu lain kepada Ibu kita. Iya. Kan satu sekolah kah Bu sama Ibu Rosiana Dewi Bu? Satu sekolah bahkan bersebelahan rumah. Masya Allah. Itu Bu teman ulun mulai dari SMP, SMA sampai kuliah Bu. Oh, nggih. Istrinya Pak Yunan. Iya, ini ada orangnya di sebelah ini, nggih. Belum titip salam sama beliau ya. Nggih, insyaallah disampaikan Pak. Nggih. Ada lagi ibu-ibu sebelum Ibu Ita mau melemparkan clue-nya kepada peserta yang lain? Bertanya ulun punya suami, punya masih suami masih satu dan anak baru satu juga. Nggih. Masih satu. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah pula. Ketawa Ibu. Suaranya mulai tersendat-sendat nih. Nah, gangguan tidak boleh melesinya. Silakan Bu, lemparkan clue-nya kepada peserta yang lain. Clue yang lain lah ulun nih. Ya mencari ya. Kalau yang kedada gambarnya bisa clue-nya misalnya beri tanda
10 hurufnya misalnya. Oke. Oke. Latarnya biru, terus singkatan ada SD. Nah, itu Latar biru. SD. Satu-satunya baru ada latar cuma Ibu Bulan lah. Pen. Satu-satunya yang ada belatar Ibu Bulan selain Ulun. SD berarti Ibu Sartika Dewi. Iya, nggih, itu maksudnya. Iya lah Bu. Nah, Oh, Ya, berarti di tempat Ulun kada saya mungkin pikir latar latarnya. biru. Nggih. ya, nggih, Ibu Sartika Dewi ada sini nggih. Ya, Ibu Dewi, Ibu Sartika Dewi, yuk. Apakah ibunya sedang standby? Standby kasih Din. Sepertinya beliau tidak di tempat, Bu. Ayo, yang lain Bu lagi. Coba tunjuk satu lagi. Yang standby aja dah, yang W, Ibu W. Langsung aja dah disambatakan namanya lah. Karena itu Ibu yang standby, nah. Ya, ya. Oke. Silakan, Bu. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lepaskan maskernya, Bu? Karena kita aman protokol kesehatan. Jaga jarak. Enggak. Kan aja bahasa. Perkenalkan, nama Ulun Wulan Afrilianti. Biasa dipanggil Ibu Wulan. Di sekolah Ulun mengajar di SD Muhammadiyah 2 Kota Baru. SD Muhammadiyah 2 Kota Baru itu ada di belakang PDAM di Jalan Meranti Putih. Sekolah baru pula? Di SD Muhammad ini sudah jalan 7 tahun. Oh, nggih. Nggih. SD Muhammadiyah 1 kan di muka bom. Nggih. Nah, SD Muhammadiyah 2-nya itu di belakang PDAM. Sudah 1 kali ada kelulusan nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, baru. Informasinya lu dengar akan diadakan pembebasan lahan, itu maksudnya ada pembangunan di tempat lain kah, Bu, atau di sekolah itu juga? Yang di sekolah di belakangnya. Oh, di Gitu. Nggih. Sudah 4 lokal, terus mau nambah lagi 4 lokal di belakang. Oh, nggih. Meranti Putih. Apalagi? Yuk. Pian masih bujang nggak, Bu? Nah, ini perlu ditanyakan. Pian lihat kayak apa, Bu? Tebak dong, Bu. Ayo, Kalau dilihat mata batin di kita, ayo, Bu. Keluarkan mata batin di kita. Kalau dipandang-pandang kayak masih bujang, Bang, kayak itu nah. Masih bujangan nah. Anak ulun sudah 2, Bu. Sudah menikah. Udah berarti kayak itu Napian berarti awet muda kan. Alhamdulillah. Cuitannya tadi ulun kan ditakuni pula. Pan, Ulun tadi kan ditakuni. soalnya ulun kemarin ada mendengar Pian di anak halus, berarti Pian anak kan sudah. Oh iya, bujur. Berarti Pian ini orang yang sudah sudah sampai level C6 dah. Kognitifnya nggih. Pian ini dasar guru pembelajar abad 21 berarti. Kalau Omeh malah banyak takut. Salah, soalnya suaranya Nggih, kada apa-apa Bu Mi. Kami maklumi karena Pian sudah terkena jaringan. Mudah-mudahan kita bisa nanti Pian bisa membuka rekamannya apa yang kita ada lah gambarnya juga. Nah, hilang dah. Oke, Bu. Nanti ulun bagikan rekamannya, bisa Ibu nonton lagi. Mudahan nanti malam jaringan di tempat Ibu sudah berjalan lancar. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sudah ada Bapaknya, Bapak Agustina, jadi kada salah lagi. Jadi disebutkan Bapak Ibu. Jadi kita cukupkan mungkin untuk perkenalannya, nanti kita sambung lagi. Kita masuk ke bagian inti yang ingin sampaikan tadi, seperti yang sampaikan tadi bahwa dua poin yang ingin sampaikan itu mengenai LMS dan juga teknik penilaian. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang mau berbagi layar? Yang mau bantu berbagi layar? LMS-nya. Kita membuka LMS dari akun Bapak Ibu. Biar
tunggu aja Pak lah, ulun nih kada tapi paham tadi nah. Nggih. Karena Bapak biar ulun pandu. Tin kan pakai laptop lo. Ulun nih pakai laptop, cuman kada kawa kayaknya laptop ulun nih lari membocor hotspot wifi-nya ngalih bandar, jadi ulun pakai HP juga dulu untuk sementara ini isinya. Oh, nggih. Ibu Bulan, Bang. Ibu Bulan pakai laptop kah, pakai HP? Biar kalau dari Pian yang men-share-nya kita nyaman ulun menjelaskan, karena kalau yang dari akun ulun berbeda tampilannya. Tampilan di tempat ulun beda sama tampilan di tempat Pian. Ulun menyimak. Atau yang misalnya menggunakan HP bisa lah. Bisa Ya, ulun jadi nyimak aja. HP kawa kah, Pak? Coba tes pakai HP, rasanya kawa. Share screen dulu. Di Iya. bagian bawahnya kan ada share screen. Iya. Coba tes dulu. Nah, ini Pak Agus datang dah. Alhamdulillah. Nah, ulun udah pada pakai, ulun memperhatikan aja nah. Coba share screen dulu, Bu Wulan. Terus pilih apa, Pak? Yang web URL nih atau Ya, yang web. web? Nggih. Bentar. Bisa? Masih loading kah? Kami tunggu, Bu. Santai aja. Jaringan, Pak, putus-putus terus dari tadi. Oh, nggih. Ada Bapak, Bu. Tenang aja. Jadi sambil menunggu Ibu Wulan men-share, LMS ini adalah kependekan dari Learning Management System. Artinya tempat kita belajar secara online, di mana di situ kita bisa membuka materi, bisa mengisi absen, bisa mengerjakan tugas, dan juga bisa berdiskusi. Kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah menggunakan Google Classroom, itu sama persis, cuman hanya beda di tampilan. Fungsinya sama, hanya saja beda di tampilan. Untuk LMS IG ini, atau Ikatan Guru Indonesia, dia LMS buatan sendiri. Beda dengan Google Classroom, ada buatan dari Google. Bedanya, kalau buatan Google Classroom itu adalah sudah kita mengaksesnya secara gratis. Tapi kalau LMS buatan IG ini, dia membuat sendiri. Tidak bisa, dia menggunakan modal pertama membeli domain, kemudian menggunakan hosting dan segala macamnya. Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakan Classroom? Nggih, pernah. Sudah pernah? Alhamdulillah. Nggih, sudah. Alhamdulillah. Cuman keluar lagi Pak, karena sudah tatap muka terbatas nih, jadi kada digunakan lagi. Kenapa tidak digunakan lagi, Bu? Karena HP-nya juga kada memadai full memori, jadinya dihapus sebagian jadinya Google Classroom-nya. Kalau ingin menggunakan aplikasi tersendiri kah? Tidak menggunakan Chrome? Nggih. Padahal boleh. Seandainya menggunakan Chrome tidak memakan memori pian, tidak memakan memori HP pian. Oh, nggih, kayak itu Pak. Berapa kali semalam yang bagian IG ini juga loh mengadakan, ada yang Google Classroom, yang bagian HP apa semalam itu juga ada pelatihan. Oh, jadi kada kawa lagi dah dipakai, jadi kada kawa difungsikan lagi. Oh, kada apa-apa lah. Yang penting intinya kita pembelajaran lah. Kayak apa caranya, pian-pian yang tahu kondisinya. Iya, nggih.
Sudah tampil di layar kita, cuman masih Putih. putih. Iya, inggih. Jaringan nih. Ini jaringan di tempat Ibu Bulan. Ibu Bulan ini tetangga Ulun, Bah. Ternyata Ulun baru sadar juga setelah chat sama beliau masih ada hubungan lah. Hubungan pepadaan kalau jadi kami itu, kalau dalam suku itu pepadaan. Pada ini. Halaman web tidak tersedia. Oh, berarti ini jaringannya boleh kurang kuat. Nggih, Kak kuat. Nah, yang lainnya itu Pak. Ada memungkinkan jaringan. Pak Agus kayak apa? Pak Agus kira-kira nih. Pak Agus. Pak Agustino. Tidak mendengar sepertinya beliau. Atau Ulun coba bantu share lah. Anggi coba Pak. Tapi kayak apalah kalau dari Ulun ini beda kan tampilannya. Kurang Ya, Anggi tampilannya di tempat Ulun. sampaikan dulu kurang paham Anggi. Biar aja sudah Ulun jelaskan yang poin-poinnya mudahan. Tapi kadang-kala Ulun mencontohkan nanti upload tugasnya. Anggi coba pakai ampun pian aja, kita sambil coba memahami juga di sini Anggi. Pak Agustino. Pak Agustino. Sidin standby. Kayaknya. Pak Agustino. Bisa terdengar, Pak? Kalau begitu Ulun contohkan aja dah. Mudahan bisa jelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan kita paham. Mudahan terlihat aja. Nggih, terlihat. Cuman pian kan laptop lah Pak lah. Oke, Ulun pakai laptop ini. Nah. Ulun contohkan mulai pertama kali masuk dulu. Pertama kali kita mengakses, kita ketik pop ig.or.id. Seperti itu kan? Kemudian kita pilih enter. Nah, kenapa langsung masuk? Karena Ulun tadi belum logout. Ulun ulangi dulu. Nah, setelah kita ketik pop ig or id ini, kita akan diarahkan memasukkan username dan password. Kita masukkan username sesuai yang Ulun bagikan kepada pian masing-masing melalui kolom chat kan, melalui chat pribadi. Username-nya di sini, kemudian password-nya di sini. Setelah itu kita klik masuk. Nah, sampai di sini kebanyakan Bapak Ibu bingung, yang mana harus diakses Pak? Pak Taufik. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, biasanya tampilannya hanya sampai sini. Nah, sampai sini aja. Yang ininya tidak terlihat. Ya, dia hanya kelihatan garis 3, kemudian ini. Ya kan? Dia sampai sini saja. Makanya bingung pian-pian, mana lagi masuknya. Kalau menggunakan laptop, dia tampilnya seperti sampai di sini. Bagaimana caranya jika ingin terlihat sampai sini jika menggunakan HP? Caranya kalau menggunakan aplikasi Chrome, di kanan atas ada namanya titik 3. Ada ikon titik 3, klik aja di situ. Kemudian setelah klik titik 3 itu nanti ada tulisan situs desktop. Nah, centang kotaknya. Nanti akan terlihat tampilannya melebar seperti ini yang Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian yang logo ini apa? Logo topi wisuda ini nanti juga akan terlihat. Selanjutnya silakan arahkan kursornya ke ikon ini, kemudian pilih klik SD tematik kelas 4. Nah, maka tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Ini tampilan tempat Ulun, Bapak Ibu juga kurang lebih seperti ini. Hanya saja Ulun tidak bisa mengupload tugas nantinya seperti punya pian. Nah, kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa mengganti foto profil terlebih dahulu. Di sini di sebelah kanan atas ada bulatan foto, klik saja, kemudian klik profil. Nah, sini klik profil. Kemudian ada di sini tanda gear dan panah. Klik itu yang panah kecilnya, lalu klik ubah profil. Bagaimana cara mengganti foto kita? Caranya adalah ini, klik ini. Ada tanda ikon kertas, klik itu, kemudian klik
choose file. Nah, silahkan Bapak Ibu cari tempat penyimpanan foto pian yang ada di laptop. Sama juga di HP seperti itu juga sistemnya. Cari di mana penyimpanan fotonya. Kemudian sebentar. Nah, kemudian cari, misalnya ulun mau pilih ini, klik aja, lalu klik open. Open, nanti terlihat seperti ini kan, ada nama filenya, berarti sudah masuk, tinggal klik unggah file ini. Setelah diklik unggah file ini, maka foto profilnya juga akan berganti. Jadi demikian caranya jika ingin Bapak Ibu mengganti foto profil yang ada di sini. Kenapa harus diganti? Nanti akan mempermudah ulun meminandui pian. Selain dari nama kan, kalau ada fotonya ulun lebih mudah meminandui. Oh, ini Ibu Ita nih, fotonya warna ada merah-merahnya misalnya. Karena sistem berpikir otak manusia itu kan, satu yang dilihat itu jika tulisan dia di awal dan di akhirnya, itu sistem otak manusia bekerja. Yang kedua, dia lebih banyak melihat gambar atau warna. Nah, jadi kita sebenarnya tidak perlu, jangan sampai menyepelekan, walaupun hanya foto profil, sebenarnya itu sangat berpengaruh kita dalam berinteraksi dengan siapapun. Demikian. Kembali ke halaman utamanya. Kembali lagi seperti ini, kita klik ikon ini, topi wisuda, klik SD tematik. Lalu di sini ada beberapa menu. Di sini ada sambutan Ketua Umum IGI. Klik saja ini, nanti akan ada tampil video sambutan dari Ketua Umum IGI Indonesia yang nasional, Bapak Danang. Nah, silakan nanti Ibu nonton videonya. Jika ada santai-santai waktu luang, silakan tonton. Jika sudah, klik saja X. Kemudian di sini ada juga profil IG. Profil IG juga berupa video. Silakan Ibu tonton nanti. Kita kembali lagi ke sini. Bisa lah sini boleh juga yang bagian atasnya tadi. Nah, kemudian ada forum diskusi. Daftar hadir dulu. Daftar hadir ini sebenarnya absen kita setiap hari. Nah, permasalahannya, ulun kada sama tampilannya di tempat pian kan. Kalau di tempat pian tampilannya nanti ada tanda tanya. Nah, permasalahannya ini semestinya bukan tanda tanya tampilannya, tapi nanti di situ ada tinggal diklik, bagian kanan sini tinggal klik, nanti Bapak Ibu bisa memilih mau hadir, absen, atau tidak berhadir. Sama seperti ketika kita mengabsen atau mengisi kehadiran ketika di classroom. Sama. Nah, hanya saja kita menggunakan LMS-nya IG kan, absennya beda tampilannya. Nah, yang jadi permasalahan di sini ketika ulun bikin absennya, kalau Bapak Ibu membuka absen di sini, dia tidak tampil yang link untuk diklik itu, dia munculnya hanya tanda tanya. Nah, itu ulun bingungnya, sudah ulun laporkan malam tadi ke admin daerah Kabupaten Kota Baru. Beliau sudah, Pak Ardiansyah, beliau sudah melaporkan juga ke tim nasionalnya. Sepertinya belum ada tanggapan atas permasalahan ini. Jadi untuk absen atau daftar hadir di LMS ini kita abaikan dulu, biarkan saja dulu. Nanti solusinya daftar hadir sudah dibicarakan dengan tim daerah. Solusinya nanti menggunakan daftar hadir berupa Google Form. Insya Allah ulun bagikan nanti paling tidak malam inilah absen yang kemarin dan absen hari ini. Selanjutnya ada forum diskusi. Forum diskusi ini hanya tampilan kosong rasanya. Oh, bisa tinggal klik tambah topik baru nanti. Bapak Ibu misalnya ada yang ingin didiskusikan, silakan saja klik tambah topik. Begitulah Bapak Ibu. Selanjutnya ada modul cetak. Ini modul, silakan Bapak Ibu download. Caranya tinggal klik saja. Dia akan nanti terdownload otomatis sebelah kiri bawah ya Bapak Ibu. Di bagian kiri bawah nanti akan terlihat modulnya terdownload. Nah, kemudian kita lanjut ke pendahuluan. Di sini materi Bapak Ibu yang akan ulun sampaikan itu sebenarnya ada 7 materi. Yang pertama dari unggulan Jabar 21, kemudian HOTS, ini yang sudah ulun sampaikan hari Minggu kemarin. Hari ini penilaian, besoknya penyusunan RPP, kemudian penguatan literasi, penguatan numerasi, dan pengembangan karakter. Jadi ada 7. Terakhir ada penutup. Jadi pendahuluan penutup ini ada yang pertama pretest.
Pretest dan terakhir ada namanya post test. Pretest untuk mengukur asesmen awal sebelum Bapak Ibu belajar secara mendalam di LMS ini, maupun baik secara tatap muka maupun belajar mandiri. Kemudian nanti di post testnya asesmen untuk, atau asesmen apa istilahnya, apa, of learning lah. Nah, intinya asesmen yang dilakukan di akhir untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti diklat selama 6 hari ini. Nah, kita mulai dulu dari pendahuluan. Klik saja pendahuluan. Di sini masih 0% kan Bapak Ibu? Kita klik saja pendahuluan. Nanti Bapak Ibu pertama-tama klik yang bagian pertama dulu, petunjuk penggunaan modul. Bapak Ibu tidak bisa masuk ke pretest kalau tidak mengklik petunjuk penggunaan modul terlebih dahulu. Nah, klik ini dulu, nanti di sini akan berubah menjadi centang. Saya tidak bisa mengklik karena saya sebagai pengajar. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta, nanti ketika mengklik ini, dia nanti akan berubah hijau. Setelah itu baru Bapak Ibu klik pretest. Di pretest ini ada sekitar 30 soal kalau ada salah. Kalau ada 30, 20 soal. Bapak Ibu kerjakan saja. Jangan takut Bapak Ibu bila nilainya rendah. Itu bukan masalah. Bahkan tidak ada nilainya pun tidak masalah. Ini hanya pretest saja sebagai asesmen. Ingat, pola paradigma pembelajaran kita pada abad 21 ini seperti yang digaungkan oleh Nadiem Makarim. Pertama, merdeka belajar, kemudian 2, menghapuskan UN. Artinya tidak penilaian itu tidak hanya berdasarkan penilaian angka lagi. Itu yang perlu kita sadari, bahwa jadi jangan takut lagi, pretest ini berapapun nilainya tidak masalah. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran abad 21. Ini yang sudah Ulun sampaikan pada hari Minggu kemarin. Ini materinya. Kita lihat ada bahan bacaan pembelajaran abad 21. Ini adalah materi PDF yang sudah Ulun bagikan kemarin pada hari Minggu melalui grup PA. Jika Ibu ingin mencari lagi atau mendownload lagi, silakan saja klik ini. Nanti dia akan terdownload otomatis, masuk nanti ke bagian bawah sini. Selanjutnya, di sini ada KB. Ada KB. Nah, KB ini adalah slide, berbentuk slide. Silakan Bapak Ibu buka-buka, geser, caranya klik panah kecil. Nah, nanti ada slide kedua, kemudian slide ketiga. Ini istilahnya kayak rangkuman lebih intinya lah, supaya lebih mudah memahami materi di sini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti buka. Di bagian pertengahan biasanya ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan, biasanya berbentuk centrang-centrang saja, mudah saja, dan itu tidak masalah. Walaupun salah benar tidak masalah, santai saja. Kita kembali ke menu pembelajaran abad 21 tadi, bisa melalui atas ini, klik saja. Nah, kita lihat di sini ada bagian diskusi. Silakan Bapak Ibu nanti klik diskusi, sampaikan nanti di situ. Jika ada ingin yang disampaikan, contoh seperti ini. Nah, ini ada yang sudah nah, Bapak Ahmad Riyadi, mantap Pak Ahmad Riyadi, Bapak Thomas deh, beliau sudah menyampaikan pendapat ini sepertinya. Nah, program pembelajaran abad 21 ini sangat dibutuhkan oleh tenaga pendidik di era milenial sekarang ini, di mana proses pembelajaran harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi informatika. Nah, ini mantap. Silakan Bapak Ibu tanggapi caranya, klik tanggapi. Nanti Bapak Ibu nanti akan melihat tampilan kotak lagi di bawahnya. Silakan tuliskan tanggapan Bapak Ibu kepada Bapak Ahmad Riyadi mengenai yang sudah disampaikan beliau. Selain menanggapi, Bapak Ibu juga bisa membuat tanggapan sendiri. Ulun susah menjelaskannya kalau tidak melihat tampilan dari Bapak Ibu. Rasanya di atas ini ada tulisannya, lupa Ulun tulisannya. Nah, pokoknya Bapak Ibu nanti mudah aja cari di atas ini, lupa Ulun kalimatnya, bagaimana caranya Pin supaya bisa menuliskan seperti Pak Ahmad Riyadi ini. Pokoknya Pin ketemu aja nanti. Intinya itulah, diskusi, membagikan pendapat atau bertanya boleh menulis. Kembali lagi ke pembelajaran abad 21. Kemudian Bapak Ibu nanti lihat lagi bagian evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini beberapa pertanyaan. Kalau tidak salah satu lah. Iya, hanya ada satu pertanyaan, mudah saja, dan jangan sekali lagi jangan dijadikan beban Bapak Ibu.
silakan buka perhatiin jawab kuis sekarang, nanti akan diarahkan pada pertanyaan. Insya Allah tidak menjadi masalah berapapun hasilnya, silakan Ibu kerjakan nantinya. Dan perlu diingat, setiap Bapak Ibu membuka ini, setiap menyelesaikan setiap item ini, ketika selesai membuka ini, nanti dia di sini berubah jadi hijau seperti ini. Setelah mengisi diskusi pembelajaran baru satu, dia bisa berubah juga jadi hijau. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada refleksi, sama juga seperti evaluasi kurang lebih. Ada beberapa pertanyaan, isi saja. Dan ini juga bukan jadi masalah. Apapun jawaban Ibu, yang penting Ibu silahkan coba dan silahkan dikerjakan. Usahakan Bapak Ibu di sininya sampai 100%, artinya sistem mencatat Bapak Ibu sudah belajar, sudah mempelajari materi LMS yang pada poin pembelajaran abad 21. Begitu Bapak Ibu lah. Nah, sudah selesai di sini, kita lanjut ke HOTS. Penjelasan lagi yang HOTS kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. HOTS, di sini ada bahan bacaan, juga sama dengan file PDF yang membagikan di grup WA. Silakan Bapak Ibu jika ingin mencari lagi file PDF-nya, ingin mendownload, silakan klik saja ini langsung, nanti otomatis akan terdownload ke bagian bawah sini. Kemudian di sini ada juga high order thinking skill. Rasanya kalau kada salah ini ada berupa slide juga ini. Slide ya? Oh bukan ya? Bukan sepertinya. Kemudian kita lanjut aja. Halo Bapak Ibu, masih terdengar suara Ulun? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Ulun takutannya Ulun bicara panjang lebar ternyata hilang jaringan Ulun. Jadi, kembali ke HOTS tadi. Nah, di sini LK ini yang pentingnya LK. Bapak Ibu kan kemarin kita bahas sama-sama ada LK HOTS. Nah, di sini ada linknya, link download. Bapak Ibu bisa mendownload kembali jika belum punya filenya, download saja. Ini filenya sama dengan file yang Ulun bagikan kemarin pada saat kita diskusi. Filenya sama yang kita kerjakan kemarin bersama-sama. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ada kan kemarin yang kita kerjakan, kita masukkan deskripsi, kita cari KD-nya dulu, kemudian masukkan KD-nya di sini. KD berapa misalnya KD 3.1, deskripsinya kalimatnya apa tuliskan di sini. Ini sudah Ulun jelaskan kemarin kan waktu pertemuan pertama. Silakan Bapak Ibu yang belum ikut pada pertemuan kemarin dan belum memahami, silakan Bapak Ibu lihat videonya dulu. Jika kurang paham, silakan tanyakan Ulun pribadi atau tanyakan di grup. Ini sudah kemarin Ulun hapus saja. Lalu Bapak Ibu ditugaskan untuk mengupload. Nah, ini permasalahannya jika membuka di LMS Ulun, dia tidak terlihat menu uploadnya. Nah, nanti Bapak Ibu cari aja di sini ada menu upload, klik saja menu upload, cari file yang sudah Bapak Ibu kerjakan, kemudian upload di sini, nanti lalu kirimkan. Nanti Ulun bisa menilai melalui LMS Ulun siapa-siapa yang sudah mengupload tugas, nanti Ulun beri nilai. Untuk nilainya, untuk jawaban atau hasil pekerjaan Bapak Ibu, tenang saja, jangan takutan. Bagaimanapun hasil riset Bapak Ibu tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu mengupload tugas, itu sudah selesai. Itu aja. Yang penting di sini sudah 100%. Pon? Ya Bu. Pak Enggi, maksud memotong pertanyaan, memotong panderan Pian ini klik menu upload maksudnya tuh diupload kirim ke Pian atau diuploadnya langsung otomatis ke Pian kayak itu? Enggak, uploadnya masuk ke LMS. Ke LMS Bapak Ibu. Nanti Ulun bisa memantau tugas yang Pian upload. Jadi Ulun ini kan di sini posisinya sebagai pengajar. Jadi pengajar itu dia bisa melihat file yang diupload oleh peserta. Nah, jika Pian mengupload file ke LMS Pian, Ulun bisa melihat, kemudian Ulun bisa memberi nilai. Kemudian nanti di sini terlihat juga progresnya menjadi naik hingga sampai 100% jika Bapak Ibu sudah mengerjakan secara seluruhnya. Jadi demikian. Sebenarnya lebih mudah Bang kalau Pian ada yang mempraktikkan. Kira-kira siapa yang mau men-share LMS-nya supaya kita lebih mudah menjelaskannya? Nah, ini siapa yang
bagian yang pintar nih. Dulu dasar memperhatikan dia dulu nah. Belum sampai ke situ lagi. Atau ulun lanjutkan dulu lah, jelaskan ke penilaian lah. Nah, kita sesuai yang ulun sampaikan kemarin, hari ini, bukan kemarin, tadi lah ulun sampaikan bahwa kita hari ini ke materi penilaian. Ini materi penilaian sama juga seperti yang poin HOTS dan pembelajaran dapat 1, sama tampilannya, yaitu di sini bagian atas ada bahan bacaannya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti download bahan bacaannya, download seperti ini. Belum men-share lah ke pian-pian di grup karena pian sudah memiliki LMS, jadi ulun pikir tidak perlu lagi share. Nah, nanti tampilnya seperti ini kan, dia terbuka. Cara mendownloadnya bagaimana? Caranya, lihat sebelah kanan atas. Ada ikon awan dan tanda panah ke bawah. Itu klik saja, klik. Nah, maka lihat sebelah kiri bawah, dia akan terlihat terdownload. Tunggu sampai selesai di-download. Kita close saja, klik X. Nah, kemudian klik panah, show in folder. Nah, maka Bapak Ibu akan melihat file yang sudah kita download, yaitu materi penilaian. Bapak Ibu buka saja materi penilaiannya. Bisa pelajari terlebih dahulu. Di situ ada teknik-teknik penilaian. Maaf, sebenarnya terlihatlah Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu terlihatnya apa di sini? Penilaian. Maksudnya terlihatlah PDF ulun. Ini terlihatlah Bapak Ibu. Apa terlihat LMS atau terlihat materi di tempat pian? Kalau di tempat ulun ini penilaian, terus ada apa nih yang pian nih? Yang tanda penilaian. Nggih. Tadi Apa nih rencana penilaian ke HP itu anunya ada muncul itu kayak itu. Ulun share screen ulang dulu. Nah, apakah terlihat file PDF? Ya. Iya, nggih. Nah, terlihat Pak. Nggih. Tunggu, ulun batuk, Pak. Nggih, kesepakatan minum. Aduh, maklum ulun kadepit Bu nah. Kayaknya Bu, sambil berabah pian. Aduh, kadepit ulun berapa hari ini. Nggih keuyuhan. Nggih, minum aja, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendownload silakan buka saja filenya berupa PDF, pelajari terlebih dulu materi di dalamnya, karena kalau tidak dipelajari nanti kesulitan kita mengerjakan LK-nya. Kenapa? Karena LK-nya atau lembar kerjanya berkaitan dengan PDF yang Bapak Ibu pelajari nanti. Di sini ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam materi ini. Yang pertama mengenai pendekatan, 3 pendekatan dalam pembelajaran. Jadi 3 pendekatan itu adalah yang pertama namanya assessment of learning. Assessment of learning adalah di sinilah. Misalnya bagian atas. Nah, ini ada assessment of learning, kemudian assessment as learning, dan assessment as learning. Assessment of learning, kemudian assessment for learning, dan assessment as learning. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya adalah kalau assessment of learning adalah assessment yang dilakukan setelah pembelajaran kan. Kemudian kalau assessment for learning dan assessment as learning kurang lebih sama, dia dilakukan pada saat proses pembelajaran. Bedanya kalau assessment as learning ini adalah asesmennya melibatkan dengan peserta didik. Jadi bersama-sama peserta didik menentukan kriterianya apa, proses penilaiannya bagaimana. Nah, intinya seperti itu aja perbedaannya. Kemudian yang perlu kita ketahui dari materi ini nantinya ada 3 lingkup penilaian. Kan penilaian itu ada 3. Yang pertama dari sikap, kemudian pengetahuan, dan juga apa? Yang terakhir Bapak Ibu ada bisa sebutkan? Pertama sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga
Nah, mantap Ibu, keterampilan. Dari sikap ini ada lagi acuan karakternya, yaitu pertama religius, nasional, kemandirian, dan gotong royong dan integritas. Nah, bentuk penilaiannya ada 3. Ini nanti berkaitan pada saat mengisi LK lah. Bentuknya ada pengamatan, penilaian, dan juga penilaian antar teman. Nah, beda kalau pengetahuan, bentuk penilaiannya ada tes tertulis, ada tes lisan, dan juga penugasan. Begitu juga dalam keterampilan. Keterampilan itu ada 3 bentuk penilaiannya. Ada kinerja, ada produk, ada proyek, dan ada portofolio. Jadi daripada Bapak Ibu bingung, langsung saja ulun jelaskan ke bagian contohnya saja. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kalau buka halaman 3, di sini ada menyusun kisi-kisi penilaian. Ini contohnya lah. Nah, nanti Bapak Ibu buka, ini contohnya. Yang pertama adalah kisi-kisi penilaian sikap. Kisi-kisi penilaian sikap. Kemudian nanti di bawahnya ada kisi-kisi penilaian pengetahuan. Kemudian ada yang terakhir keterampilan. Lalu bagaimana cara menjawabnya Bapak Ibu? Cara menjawabnya mudah saja. Ulun contohkan yang kita kerjakan kemarin. Yang kemarin kan ada sudah kita kerjakan. Mana ya kemarin? Ulun taruh lah. Bentar lah, ulun carikan. Oke. Ini. Nah, ini dia. Kemarin kan ada RPP. Kemarin kan ada ulun pesankan kepada Pian, kalau kawa pilih salah satu RPP aja dulu, supaya mudah nantinya kita mengerjakan LK. Nah, kita pilih saja salah satu RPP, dan ini sudah ulun bagikan juga kemarin di grup, contohnya. Nah, kemarin kita sudah melakukan analisis, kan, ulun buat ke sini kan analisisnya. Nah, ini yang kemarin. Nah, selanjutnya kita melakukan namanya analisis pembuatan soal. Bagaimana caranya? Caranya kita kembali dulu ke LMS. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada namanya LK penilaian. Ini kan bagian penilaian. Kemudian Bapak Ibu lihat di LK penilaian. Klik saja. Nanti akan terdownload otomatis LK-nya. Ini buka dulu nih. Klik ini lembar kerja materi, klik. Kemudian dia akan terdownload otomatis sebelah kiri bawah. Kemudian Bapak Ibu buka. Klik show in folder. Nah, ini dia filenya. Klik 2 kali. Nanti kita akan diarahkan ke LK. Nah. Kenapa ini tidak tampil Bapak Ibu? Tidak tampil. Bentar lah, ulangi. Semestinya dia tampil tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, kemarin kan kita sudah memilih salah satu KD nih. Salah satu KD yang di RPP itu. Nah, ini mana tadi RPP-nya? Nah, ini RPP-nya. Yang kita pilih salah satu RPP kan kemarin. Kemudian kita cari KD-nya. Ini KD-nya kemarin. Nah, misalnya KD 31 yaitu menunjukkan gagasan pokok. Kita copy saja Bapak Ibu. Copy, klik kanan. Bisa salin, bisa copy. Kemudian kita buka file yang tadi. Ini file LK tadi, lembar kerja yang kita download. Kita paste saja di sini. Nah, sudah selesai. Untuk semesternya, semester 1 kan. Kemudian kita lihat sikap yang dikembangkan apa. Sikap dikembangkan misalnya ini menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sikapnya apa misalnya? Misalnya yang ingin kita kembangkan mandiri. Apalagi misalnya bekerja sama, saling tolong menolong, misalnya jujur, misalnya seperti itu. Butir sikapnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu bingung bisa lihat contohnya di sini, yang tadi. Nah, butir sikapnya bisa seperti ini, kritis, teliti, kreatif, inovatif. Bisa kita pilih salah satu atau semuanya, ada apa-apa, ada masalah. Copy saja. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, selesai Bapak Ibu. Kemudian teknik penilaiannya bagaimana? Seperti yang sampaikan tadi, bahwa untuk teknik penilaian sikap itu ada 3. 1, melalui pengamatan.
yang kedua melalui penilaian diri, kemudian melalui yang ketiga penilaian antar teman. Nah, Bapak Ibu mau tekniknya bagaimana? Misalnya melalui penilaian antar teman. Contohnya penilaian antar teman. Ini ada semua di modul ya, Bapak Ibu. Contoh teknik penilaian sikap ini ada di modul semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu membuka, seolah ada aja ketemu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya misalnya checklist. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu cari scroll di bawah, ada di sini contohnya. Nah, ini dia penilaian diri. Nah, ini bentuknya. Nah, dia kan checklist kan bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Ada penilaian diri, ada penilaian teman sebaya. Kemudian kita lanjut ke LK tadi. Di sini kita lanjut ke kisi-kisi penilaian pengetahuan. Masih sama dengan KD yang di atas, kita copy saja, copy, kita taruh di bawahnya. Nah, selesai Bapak Ibu. Mudah saja. Kemudian, maaf salah taruh saya. Mestinya di sampingnya. Nah, di sini. Kemudian materinya apa? Misalnya materinya mengenai apa ini? Mengenai paragraf misalnya. Cari saja nanti kita samakan di RPP kita. Biasanya kan ada di sini materi. Materinya apa? Oh, tidak terbuat ya. Kalau tidak ada nanti bisa Bapak Ibu cek lagi materinya di mana. Di bawah biasanya. Oh, tidak dimuatkan materinya. Diskusi. Tidak apa-apa kalau tidak ada terbuat. Kemudian kita lanjut ke level. Nah, pengetahuan ini levelnya kan ada level 1, 2, 3, sampai 6. Kita lihat nanti menunjukkan, kata KKO-nya menunjukkan. Kalau menunjukkan ini, masuk level berapa Ibu Ita? Halo? Masih ada kah? Apa sudah hilang orang? Masih siap mendengarkan, Pak. Nah, Ibu Yuli ya nih? Ya. Ibu Yuli, kalau menunjukkan ini level berapa, Bu? Dari C1 sampai C6. Kalau Menunjukkan. Oke, menunjukkan. Enggak 3 Kak itu. C3. Menunjukkan, mengingat, memahami, menerapkan lah. Iya, C3 lah, C3. Ya. Indikator soal juga ada di soalnya kan? Biasanya di RPP kan? Bukan, indikator soal kita menentukan sendiri nanti. Nah, kalau contohnya kita bisa lihat seperti ini tadi contohnya. Nah, pun percepat aja lah. Nah, di sini indikator soal nanti menyesuaikan. Indikator soal menyesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Misalnya contoh indikator soalnya menyajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menganalisis dan menyebutkan struktur informasi. Nah, itu misalnya lah. Ulun terasa Bapak Ibu sudah tahu caranya indikator soal itu kan? Nah, bisa kita buka LK-nya, indikator soalnya. Kemudian nomor soalnya, ini untuk nomor soal berapa misalnya? Misalnya untuk nomor 1. Kemudian bentuk soalnya apa? Pengetahuan, kan tadi ada bentuk soal itu ada yang pilihan ganda, ada esai, kemudian ada apa lagi? Bu? Untuk pengetahuan dan penugasan. Misalnya kita buat di sini pilihan ganda saja. Nah, pilihan ganda saja, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut yang terakhir, kisi-kisi penilaian keterampilan. Sama-sama dengan di atas, kita copy lagi Bapak Ibu. Copy lagi, kita taruh di sini. Kemudian materinya apa? Misalnya mengenai paragraf. Nah, di sini levelnya untuk keterampilan, levelnya ada di sini Bapak Ibu. Ada di modul ini, ada di modul HOTS. Kalau kalian mau mencari ada di modul HOTS sini. Nah, di modul yang kemarin kita pelajari. Nah, ini dia. Bukanlah, ini kognitif. Nah, ini yang keterampilan. Levelnya tadi kita lihat menunjukkan. Levelnya masuk yang mana kira-kira Bapak Ibu? Menunjukkan. Menyaji mungkin lah. Menyaji. Berarti KA5
artinya keterampilan abstrak, kemudian KA5. Nah, berarti gitu. Levelnya KA5. Indikator soal. Ulun bebaskan kepada Bapak Ibu indikatornya mau bagaimana. Contohnya tadi sudah dicontohkan di sini, ada di PDF-nya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh indikator soalnya misalnya seperti tadi juga, dijadikan sebuah gambar, peserta didik dapat menganalisis dan menyebutkan struktur program informasi. Nah, ini. Kemudian teknik penilaian. Untuk teknik penilaian keterampilan ada 4. Yang pertama kinerja atau praktik, yang kedua produk, ketiga project, dan keempat portofolio. Nah, terserah Bapak Ibu pilih mau yang mana. Misalnya ingin memasukkan teknik penilaiannya secara kinerja saja, berarti Bapak Ibu ketik saja sini kinerja. Kemudian aspeknya dinilai apa? Aspeknya dinilai, misalnya kita seperti ini, contohnya mana tadi? Nah, penilaian ada kinerja, ada portofolio Bapak Ibu. Misalnya aspek dinilai apa? Misalnya kalau kinerja itu pada saat dia presentasi, kemudian temuan kelompok atau laporan diskusi Bapak Ibu. Kita pilih salah satu atau semuanya, terserah saja. Copy, kita taruh di sini. Dah selesai Bapak Ibu. Tugas LK-nya sudah selesai. Artinya LK-nya adalah membuat kisi-kisi penilaian sikap, kemudian membuat kisi-kisi penilaian pengetahuan, dan kisi-kisi penilaian keterampilan. Jika sudah selesai, kemudian save saja, save, kemudian keluar. Kita keluarkan, artinya sudah tersimpan. Lalu Bapak Ibu kembali lagi ke LMS-nya. Nah, di bagian sini nanti ada tugasnya mengupload. Ada tombol upload, klik saja tombol upload, kemudian cari file Bapak Ibu tadi yang sudah dikerjakan di Microsoft Word tadi. Nah, ini permasalahannya karena membuka di akun Ulun, sehingga Ulun tidak bisa menampilkan tombolnya bagaimana cara mengupload. Seandainya Bapak Ibu tadi ada yang bersedia menampilkan di layar ini berbagi layar, kita lebih mudah menjelaskannya. Kita kembali ke penilaian. Ini penilaian sudah habis ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti klik. Ini sama kayak yang host dan belajar batu 1. Silakan kerjakan saja. Buka aja refleksi penilaian dan evaluasi penilaian. Maka semuanya akan bercontreng di sininya. Nah, artinya Bapak Ibu sudah membuka step by step setiap poin dari materi yang ada tersedia di LMS Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan tanyakan sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang kurang jelas dari penyampaian Ulun. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak Taufik nih, mengenai betakun nih. Oke, silakan Bu. Tapi yang Ulun gunakan nih yang kita anukan pertemuan yang semalam. Oke, silakan Bu. Mengenai LK Pak. Oke. Itu kan di bagian 2 itu kan ada membuatlah katanya soal hot sesuai dengan C4, C5 atau C6. Apakah kita memilih salah satu dari bentuk itu atau 3 soal artinya kita membuat? Nah, kalau kita melihat soalnya kan kemarin itu diminta sebenarnya mulai soal dari C4, mulai lagi soal C5 dan C6. Tapi semalam Ulun meminta pian memilih aja salah satu. Pian hendak mulai 1 soal aja Ulun terima. Pian hendak mulai sampai 5 soal juga Ulun terima. Intinya Ulun kada hendak pian-pian jadi terbebani. Di sini kita intinya hendak mengembangkan diri, tapi mengembangkan diri jangan sampai menjadi membebani diri lah. Mengembangkan diri tanpa terbebani. Intinya seperti itu, Bu. Terima kasih untuk itu. Kemudian nih untuk kita agak ini sedikit, kita kan dalam mengerjakan LK itu tadi pada Pak Taufik kan kalau sudah selesai diupload aja. Nah, nanti pian melihatkan di LMS-nya. Nah, seandainya misalnya sudah kita upload nih,
Nggih. Itu kalau kita mau merasa kurang ini, mau kita benahi, bisa nggak Pak? Bisa Bu, sangat bisa. Atau mungkin kalau boleh ulun saran nih, misalnya kami upload umpun kami nih, pian cek akan dulu, nah terus ya beri masukan ke kami gitu. Oh misalnya Bu ini yang kurang pas tuh yang ini, gitu nih biar kami bisa benahi dan itu pun akan terpakai pada saat kami di lapangan gitu. Kayak apa itu? Betul Bu. Jadi lewat LMS Ulun itu nanti bisa yang pertama bisa memantau tugas yang pian upload. Tugas yang pian upload seperti LK tadi kan. Yang kedua Ulun nanti bisa menilai. Kemudian nanti Ulun bisa juga memberi komentar di situ. Misalnya, Bu, ini ada yang kurang nih, semestinya seperti ini, misalnya. Nah, Ulun bisa menambahkan di situ. Nanti Ulun bisa juga mengadakan diskusi mungkin di grup ya. Siapa tahu ada yang kurang apa namanya, yang perlu disampaikan bisa nanti disampaikan di grup. Karena gini, Pak, tapi kadang-kadang kita mau menempatkan ini C berapa ya posisinya kan agak ragu karena kata yang ada di situ kan tidak pas dengan tulis di materi itu gitu loh. Makanya agak ragu ini posisinya di mana gitu. Jadi makanya kami memerlukan masukan itu dari Pak Taufik, dari kawan-kawan semua kan, jadi ada istilahnya saling memberi lah untuk kebaikan, untuk pembenahan ke depan gitu. Betul Bu, itu memang masalah bersama Bu. Jadi kada masalah 1-2 orang aja, karena KKO itu dia tidak terlalu lengkap daftarnya, yang Ulun dapat pun seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang itu pian minta jadi catatan Ulun, nanti Ulun coba koreksi. Jika pun ada permasalahan di KKO-nya, insya Allah Ulun bantu koreksi dan kita jadikan bahan diskusi sama-sama. Mungkin itu, terima kasih Pak Taufik atas responnya. Mudah-mudahan itu bisa ada solusinya. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada yang bertanya lah Bapak Ibu. Mungkin sudah paham semua aja nih, karena mudah aja. Ini gawian setiap hari Bapak Ibu sudah di luar kepala. Kenapa pas Rehat menggawinya itu karena bisa yang baru ada, oh ternyata apa yang hendak ditanyakan kada apa-apa kalau pas Rehat menggawi itu baru bertanya kayak itu nah. Kada apa-apa Bu, 1000 pertanyaan pian, 1000 pertanyaan kan dia 1000 jawaban Ulun biasa. Insyaallah asal Ulun bisa. Dah dimudahkan aja Pak menjawab. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya memang waktunya sudah tidak memungkinkan lagi juga. Waktu sudah hampir jam 6. Di sini juga hampir gelap. Daerah Ulun ini kiri kanannya banyak pepohonan juga. Kemudian anak-anak pun sudah hampir hilangan. sudah balikan ke rumah mandian. Yang di halaman ini kan biasa rame main bola. Ini sudah sunyi. Dan Bapak Ibu juga Ulun tahu pian sudah sangat lelah karena pada hari ini mulai dari pagi sampai sore sampai siang mengadakan jadi pengawas NBK sambil mengajar, mungkin sambil pengawas. Iya Pak. Bagaimana lelahnya? Ulun minta maaf, minta ridho pian sudah mau berhadir pada hari ini, menyempatkan meluangkan waktu. Semoga usaha pian menjadi amal jariah, menjadi berkah bagi pian dan bagi semua, jadi bermanfaat. Mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dan kita masih disehatkan. Di intinya itu. Lanjut ke dokter nah Pak. Iya Kak Bu. Karena ke dokter sudah daftar tadi. Dah. Maka itu Ulun tutup aja boleh. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu jika ingin lab. Ya, terima kasih sudah berhadir Bapak Ibu. Kayaknya ada pertemuan lagi malam kalau Palah. Kada Bu, insya Allah paling besok atau besoknya. Ada karena kalau pian infokan lah pasti. Ada info, kan ada di grup ya. Ulun izin lab duluan Palah. Makasih banyak.
informasi hari ini. Nggih. Siap, Ya, Ibu.